Bapak Ibu, kami mohon perhatiannya terkait dengan kegiatan kita hari ini. Yaitu mari kita awali dengan melakukan puji Tuhan. Om Swastiastu. Salam Guru Santi. Bapak Ibu, seperti laporan teman-teman kita yang ikut di program Guru Penggerak, di kemarin sudah terjalan 1 orang. Pertama, mudah-mudahan untuk yang angkatan 9 yang sudah berhasil mendaftar dulu ya, segera dikonfirmasi ada pengumuman. Harapannya yang berhasil mendaftar semoga bisa ikut bergabung di program ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari teman kita, baik Bu Smita maupun Depa, terkait dengan hal-hal yang sudah teman kita lakukan di kelas. Khususnya bagaimana Bapak Ibu guru, teman-teman itu khususnya menjembatani dalam pembelajaran ya, sehingga kebutuhan belajar siswa dapat tercover. Nah, seperti apa perubahan yang terjadi dari mulai teman kita merencanakan ya, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi ya. Sehingga hari ini akan dipaparkan ya, disampaikan. Setelah itu ini juga ada kaitannya nanti dengan penyesuaian rancangan visi misi sekolah. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita sesuaikan, kita rubah atau kita tambahi atau kita benahi, sehingga apa yang menjadi keperluan atau tuntutan di kurikulum Merdeka kita secara perlahan-lahan dapat terjawab, dapat terpenuhi ya. Pada akhirnya anak-anak yang ikut pelajarannya akan tetap mendambakan kehadiran Bapak Ibu di kelas. Artinya mari kita menjadi guru yang didambakan siswanya. Jadi ketika kita tidak hadir, anak itu merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak mereka temukan. Bagaimana kita membuat anak itu menjadi senang dalam pembelajaran. Ketika senang, maka apapun ya yang akan kita didikkan ke anak-anaknya, ini pelan tapi pasti ini akan menjadi sesuatu dambaan atau milik daripada siswa. Jadi untuk tidak menyita banyak waktu, demikian pembukaan saya ya. Selanjutnya waktu yang serahkan sepenuhnya ke Bu Smita dan Pak Gede Depayana untuk mulai melaksanakan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, diaturkan dengan para wawancara. Salam berubah nanti. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan hari ini saya mengambil waktu Bapak dan Ibu untuk saya melakukan aksi nyata tentang diseminasi dengan materi menumbuhkan budaya positif murid melalui kesepakatan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini adalah salah satu tugas yang saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak. Untuk pembuka mungkin saya ingin menyampaikan salam dan bahagia untuk Bapak guru hebat semua di sini. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali acara ini dengan doa. Jadi menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan.
selesai. Jadi di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Ya, mungkin teman-teman sudah pada kenal karena saya juga mengajar di sini. Jadi saya juga kayak di Susila, saya guru P3K di sini. Nah, sebelum mulai, jadi mungkin ini bisa diterapkan juga di kelas, jadi teman-teman, bagaimana kita membuat kondisi kelas agar murid itu bisa fokus. Jadi di awal pembelajaran agar murid itu kita bisa fokus, di mana sebelum pembelajaran kita mungkin mereka dapat pembelajaran yang lain atau mungkin sebelumnya mereka istirahat, sehingga apa yang ada sebelumnya masih terbayang pada mereka. Jadi sebelum memulai mungkin ada baiknya kita mengadakan semacam permainan atau ice breaking, di mana ini untuk memfokuskan siswa untuk ke pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini juga seperti itu. Di sini kita bermain dulu sebentar, ada ice breaking sebentar, yaitu saya memiliki sebuah gambar. Nah, di gambar ini ada harimau. Nah, jadi silakan mungkin dengan penelitian teman-teman, dengan konsentrasi teman-teman, coba dicari berapakah jumlah kepala harimau di gambar tersebut. 5. Ada 5, ada 12. Ayo, mungkin 4. Ya, mungkin kurang konsentrasi. Ya, tadi sudah ada yang dapat 12, tapi konsentrasinya sudah sangat tinggi. Ada lagi mungkin bisa menemukan lebih? 13, ya, berarti tambah konsentrasi lagi. Ya, mari kita cek jawabannya bersama. Ya, jadi totalnya ada 16. Ya, ada 16 dari gambar kepala harimau di sana. Ya, jadi di sini tujuan dari permainan ini hanya untuk teman-teman agar lebih berkonsentrasi. Jadi bisa berkonsentrasi, bisa memfokuskan diri pada materi yang berikutnya akan saya sampaikan. Nah, jadi di sini dari memulai kita awali dulu dari tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan yang sekarang sangat digadang-gadangkan, sangat disoroti dari Merdeka Mengajar, yaitu tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini juga berhubungan dengan salam di awal tadi, selamat dan bahagia. Jadi keselamatan dan juga kebahagiaan. Jadi inilah tujuan dari pendidikan kita. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada dua hal yang perlu kita cermati, ya. Bagaimana kita mencermati dari kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, kodrat alam ini terkait dengan keadaan dari siswa tersebut, ya, lingkungannya, kepribadiannya, minat dan bakat. Ya, jadi kita harus memperhatikan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa tersebut. Di mana siswa itu sebenarnya adalah sebuah kertas yang berisi. Jadi paradigma yang dulu mungkin menganggap siswa itu adalah kertas kosong. Kita sebagai guru mengisi kertas tersebut, tapi itu sebenarnya salah. Di mana siswa sudah memiliki kodrat alaminya, di mana siswa itu adalah kertas yang sudah diisi pola oleh Tuhan, yang walaupun pola tersebut masih tipis. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengembangkan dan juga memperindah dari pola-pola tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian ada kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini terkait dengan, kalau tadi kodrat alam itu terkait ada kebahagiaan, jadi mereka melakukan sesuatu dengan bahagia karena sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan dirinya. Sedangkan kodrat zaman ini terkait dari bagaimana dia untuk selamat. Ya, kenapa seperti itu? Karena zaman terus berubah. Ya, zaman terus berubah, semua tuntutan semakin banyak, ya, tantangan juga semakin susah. Jadi tantangan sekarang, siswa sekarang itu makin banyak hal yang harus mereka kuasai.
Nah, ini menjadi tuntutan dari kita, bagaimana kita membuat pembelajaran agar mereka bisa survive, bisa bertahan dari perubahan atau perkembangan dari zaman atau perubahan zaman. Jadi salah satu tanggung jawab sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Ya, jadi kita harus bisa menciptakan suatu lingkungan positif sesuai dengan yang tadi, kodrat zaman dan juga kodrat alam. Sehingga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan baik inilah yang akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita sudah bentuk, itulah nanti bermuara menjadi kebudayaan atau kebiasaan positif yang nantinya akan menumbuhkan karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Ya, karakternya bukan dari murid saja, tapi juga dari guru dan juga dari segala staf yang ada di sekolah. Nah, karena itulah di sini materi saya selanjutnya tentang budaya positif di sekolah yang dapat membentuk karakter murid, guru, dan serta visi dan misi sekolah. Jadi tidak hanya pada kita berbicara pada siswa saja, tapi pada guru dan juga pada keseluruhan sekolah dan yang dicerminkan dalam visi dan misi sekolah. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira setuju nggak dari pernyataan tersebut? Mungkin di sini saya minta pendapatnya yang biasanya sangat dekat dengan siswa dari bidang kesiswaan, mungkin Pak Dewotri. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak setuju dengan pernyataan di mana hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kurang sependapat ya. Alasannya bagaimana, Pak? Bisa menghukum, bisa berubah, benci dan malah menjadi jadi. Ya. Bisa berbalik. Ya, jadi dari pendapat Bapak Dewotri sebagai kesiswaan yang sering ya berhadapan dengan siswa, bahwa sebenarnya hukuman itu tidak bisa kita asumsikan sebagai mendisiplinkan anak, bahkan mungkin bisa bersifat kebalikan, ya, bukan jadinya disiplin, malah jadinya berbalik. Nah, untuk itulah di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang kedisiplinan tersebut. Jadi untuk disiplin positif ini saya memiliki 6 topik, ya, tentang disiplin positif, kemudian hukuman, konsekuensi dan eksekusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah muaranya segitiga eksekusi. Nah, sebelum lanjut, di sini kita bermain lagi. Saya butuh 1 orang relawan, mungkin siapa yang mau? Cukup sederhana tugasnya, jadi silakan sobek secari kertas, kemudian di dalam kertas itu silakan tulis sesuatu yang menurut ibu atau bapak itu berharga, kemudian juga mungkin saya minta bantuan 1 orang, siapa saja boleh, mungkin Mbak Bu Yuni bisa. Bu Yuni silakan mungkin robek secari kertas, kemudian di dalam kertas itu silakan ditulis sesuatu yang menurut Bu Yuni itu berharga atau sesuatu yang istimewa yang Ibu Yuni miliki. Silakan ditulis di kertas tersebut. Nah, sekarang Bu Yuni silakan genggam kertas tersebut, ya. Nah, sekarang tugas dari teman-teman yang lain. Nah, silakan bagaimana teman-teman yang lain bisa membuat Bu Yuni untuk membuka dari genggamannya untuk memperlihatkan isi kertasnya, ya. Coba mungkin teman-teman yang lain mungkin siapa yang mau silakan.
kita bermain ya, biar relax dulu ya, kita bermain. Mungkin bisa Pak Dewi membantu lagi, silakan bisa membujuk Bu Yuni, membujuk, merayu, ya memberi iming-iming bebas, yang penting bisa agar Bu Yuni itu membuka tangannya ya, atau memperlihatkan isi di dalam kertas tersebut. Ya. Halo Bu Yuni ya. Halo Bu Yuni. Boleh berkenalan? Boleh bersalaman dengan saya? Yuk salam. Salaman tangan lagi satu. Sudah, oke. Jadi Pak Dewetri sudah berusaha dan tidak berhasil untuk membuka tangannya Bu Yuni. Mungkin saya coba lagi satu, mungkin kalau sekarang yang cewek mungkin Bu Erawati bisa mencoba bagaimana untuk membuka atau melihat apa yang ada di tangan Bu Yuni. Berarti juga Bu Era juga tidak berhasil. Nah, sebenarnya di sini dari inti permainannya bukan berhasil membuka atau tidak, ya. Jadi ya, inti dari permainan ini bukan adalah berhasil mempengaruhi atau berhasil membuka atau tidak. Jadi di sini intinya adalah posisi kontrol ya dari seseorang itu ada pada dirinya sendiri. Jadi bukan pada orang lain. Jadi Bu Yuni mau atau tidaknya membuka tangan tersebut itu kontrolnya ada di Bu Yuni sendiri, bukan ada pada Pak Dewetri ataupun ada pada Bu Era. Jadi inilah salah satu paradigma yang salah, di mana kita sebagai guru sering mendapatkan ilusi, di mana ilusinya itu kita mengontrol siswa. Kita sering mungkin merasa bahwa siswa itu menuruti apa yang kita berikan. Contoh misalnya saat kita menyuruh siswa membuat tugas, nah, kita berilusi bahwa pembelajaran itu dikontrol oleh kita. Siswa mau membuat tugas itu karena kita perintahkan. Nah, inilah ilusi yang salah. Sebenarnya siswa mau membuat tugas itu bukan karena kita yang menyuruh, tapi sebenarnya ada pada keputusannya, ada pada mereka. Jadi mau kita menyuruhnya seperti apa, mau kita mengancamnya seperti apa, kalau siswanya sendiri tidak mau melakukan, mereka tidak akan melakukan. Jadi seperti itu. Jadi di sini paradigma yang perlu kita rubah, bahwa pusat dari kontrol itu ada pada siswanya masing-masing, bukan ada pada guru, bukan ada pada temannya, bukan ada pada kelas sekolah dan lain sebagainya. Jadi ada pada diri mereka masing-masing. Nah, dari hal tersebut, jadi ada motivasi-motivasi yang bisa untuk membuat siswa itu atau orang itu dapat melakukan sesuatu. Ya, ada beberapa motivasi. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi paling awal. Jadi biasanya kita melakukan sesuatu itu terkadang kita hanya takut pada hukumannya. Ya, mungkin kita hadir di sekolah tepat waktu dan lain sebagainya, kita kadang hanya takut pada hukuman, nanti takutnya dipanggil ke BKD atau mungkin ada binaan. Nah, siswa juga sama. Terkadang siswa itu melakukan sesuatu itu karena rasa takut. Rasa takut, mungkin takut nanti dimarah, takut nanti dia dapat dihukum dan lain sebagainya. Jadi dalam pikiran seseorang yang memulai apa yang akan terjadi pada saya. Jadi mereka hanya akan berpikir pada konsekuensi.
ya pada ketidaknyamanannya, ya bukan pada tingkah lakunya. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk mengharapkan imbalan. Nah ini sebenarnya sama. Kalau yang tadi menghindari sesuatu, ini untuk mengharapkan sesuatu. Jadi biasanya pola pikir orang yang memiliki motivasi tersebut ini adalah dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan. Jadi untuk melakukan sesuatu, dia berpikir apa sih yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya, seperti itu. Nah, yang paling bagus, jadi ini yang paling bagus yaitu motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, ya, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita yang memperlakukan diri kita sendiri, menghargai diri sendiri, sehingga mindset yang ada dalam pikiran kita itu, saya akan menjadi orang seperti apa, atau setelah saya melakukan ini apa, saya akan menjadi seperti apa. Itu tujuannya. Contoh seperti misalnya kita melakukan pelatihan kita hari ini, kalau misalnya teman-teman itu motivasinya adalah mungkin karena disuruh oleh kepala sekolah, mungkin karena takut nanti berasa bersalah terhadap saya. Nah ini motivasinya mungkin ketidaknyamanan. Kalau misalnya teman-teman mungkin mengharapkan sesuatu, mungkin setelah pelatihan ini mungkin ada dapat nasi dan lain sebagainya, mungkin itu adalah motivasi dari ingin imbalan. Nah, yang motivasi yang bagus itu bahwa menghargai diri teman-teman sendiri. Bagaimana setelah pelatihan ini atau setelah saya teman-teman mengikuti diseminasi ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu, bisa mengupgrade diri teman-teman, bisa mendapatkan pencerahan mungkin, sehingga teman-teman bisa menjadi guru yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk itulah di sini adanya yang namanya disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, kalau dari Bapak dan Ibu kira-kira apa yang terbersih dari pikiran Bapak Ibu tentang kata disiplin? Ya, jadi ada aturan dan itu kewajiban, hukuman. Nah, itu biasanya yang terbersih dari kata disiplin. Ya, next. Nah, ini seperti yang tadi teman-teman utarakan, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, kemudian teratur dan juga kepatuhan pada peraturan. Itu biasanya kata disiplin itu sering dihubungkan seperti itu. Dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya ya hukuman itu adalah cara terakhir dan bila perlu tidak kita lakukan dalam menumbuhkan disiplin. Nah, untuk disiplin dalam konteks kita saat ini itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Ya, jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin yang positif sehingga siswa itu tetap merasakan kemerdekaannya, ya, tanpa ada dia terpaksa, tanpa dia merasa diatur. Itulah disiplin positif. Nah, untuk lebih lanjut, ya, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita bermain lagi. Jadi silakan teman-teman amati dari di slide, ya. Dari tadi mungkin sebelumnya ada Ibu Basudewi dan Ibu Smita sudah menjelaskan tentang materi ini. Mungkin di sini sedikit saya ingin tahu bagaimana pengetahuan teman-teman terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi dari kalimat-kalimat tersebut kira-kira mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Dari
kalimat pertama, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama ya hukuman, ya kita kunci itu hukuman. Kemudian yang kedua gimana? Yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Selanjutnya yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman juga ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maaf, di sini mungkin saya salah ketik. Jadi harusnya murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Mari kita lihat jawabannya apakah sudah benar. Ya, jadi semuanya benar ya. Jadi ternyata teman-teman sudah paham tentang apa yang namanya hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi memang sudah benar seperti itu. Ya, di mana perbedaannya sangat jelas ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya tambahkan lagi satu, yaitu restitusi. Di mana kalau hukuman itu adalah sudah identitas gagal. Ya, jadi kita kalau menghukum siswa itu identitas siswanya sudah gagal. Ya, dimana kalau sedangkan untuk disiplin menggunakan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas yang sukses. Tapi biasanya untuk konsekuensi itu sifatnya netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif pada siswa. Untuk perbedaannya, jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang biasanya menyakitkan dan harus terjadi. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi pada siswa atau pada pelaku yang akan menerima hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, contohnya seperti tadi, misalnya siswa menjatuhkan vas bunga, kemudian mengotori meja. Ya, jadi kalau hukuman mungkin kita bisa menghukum dia dengan mungkin lari keliling lapangan atau berdiri di depan kelas, itu hukuman. Ya, karena sesuatu yang menyakitkan terjadi di sana. Sedangkan konsekuensi misalnya dia harus membersihkan dari mejanya. Jadi kita menyuruh siswa untuk membersihkan meja, mungkin di saat yang lainnya tidak melakukan hal itu termasuk konsekuensi. Atau tadi yang contoh yang tadi yaitu siswa lari setelah sebelum pembelajaran olahraga. Ya, jadi misalnya siswa terlambat, kalau misalnya itu dalam pelajaran yang lain itu disuruh lari, itu termasuk hukuman. Sedangkan kalau saat pembelajaran olahraga mereka datang terlambat, ya itu disuruh lari termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena lari tersebut bisa dikategorikan sebagai pemanasan. Ya, walaupun dia melakukannya berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain karena sudah pemanasan duluan, mereka dapat olahraga yang lain, sedangkan yang terlambat itu disuruh untuk lari. Seperti itu. Jadi harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi mereka yang memilih apa yang mereka akan lakukan untuk menindaklanjuti dari kesalahan mereka buat. Kemudian kalau hukuman itu ketidaknyamanannya biasanya berlaku jangka panjang. Sedangkan untuk konsekuensi biasanya itu hanya sementara, ya, jadi jangka pendek. Sedangkan restitusi ini menguatkan dan sifatnya jangka panjang. Kemudian kalau kita lihat dari korban, biasanya kalau hukuman korban ini
ini merasa mendapatkan keadilan karena dia melihat pelakunya yang melakukan sesuatu pada dirinya itu dihukum, ya. Jadi rasa mungkin balas dendamnya terobati, jadi mereka akan merasakan keadilan. Sedangkan untuk konsekuensi ini terkadang korban itu diabaikan, dia fokus pada pelakunya. Jadi tindakan untuk si pelaku atau konsekuensi untuk si pelaku. Sedangkan untuk restitusi biasanya korban itu akan mendapatkan ganti, ya, mendapatkan sesuatu pengganti dari kerugian yang korban alami. Kemudian hukuman itu biasanya murid atau anak akan tersakiti kalau konsekuensi itu hanya ketidaknyamanan, jadi perlakuannya tidak nyaman. Sedangkan untuk restitusi itu murid mendapatkan penguatan, jadi penguatan karakternya. Kalau untuk tindak lanjutnya, ya, jadi efeknya pada siswa, dimana kalau hukuman itu biasanya akan mengakibatkan perilaku pasif agresifnya meningkat. Jadi perilaku pasifnya saat dia pasif itu lebih agresif, ya, itu meningkat. Sedangkan untuk konsekuensi biasanya pengaruhnya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terselesaikan. Kemudian kalau hukuman, nah hukuman ini biasanya tidak akan berjalan atau tidak akan efektif jika siswanya itu tidak ada rasa jerah atau tidak takut dengan hukumannya. Ya, contoh misalnya mereka sudah terbiasa untuk berdiri di kelas. Kalau kita hukum dia berdiri, tentu mereka sudah biasa, jadi efek jerahnya sudah tidak ada. Atau mereka sudah terbiasa dihukum, mereka membuat kesalahan lagi, akhirnya mereka sudah biasa dengan hukuman tersebut. Mereka tidak akan ada rasa jerah, jadi tidak akan efektif hukuman lagi. Sedangkan konsekuensi ini memerlukan monitoring, jadi kita harus terus mengawasi, ya, bagaimana apakah dia sudah melakukan konsekuensinya, apakah dia sudah menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya, itu kita harus terus awasi. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Untuk hukuman ini hanya berlaku pada institusi. Jadi misalnya kita menghukum siswa karena dia melakukan mungkin merokok, ya, di sekolah. Jadi selama di sekolah kita bisa menghukum mereka. Tapi kalau mereka di rumah itu tidak akan bisa kita menghukum, ya, karena itu hanya terbatas pada institusi, yaitu sekolah. Sedangkan konsekuensi biasanya konsekuensi ini akan bercermin atau menyesuaikan dengan masyarakat. Jadi bagaimana di masyarakat, seperti itulah konsekuensi yang kita terapkan. Sedangkan untuk restitusi ini fokus pada pemecahan masalahnya. Jadi kita akan terfokus pada pemecahan masalah. Mungkin yang lainnya mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, jadi kalau dari paparan tadi yang saya katakan tadi, di mana yang paling bagus itu adalah restitusi. Ya, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi fokus kita itu adalah pada kesalahan, memperbaiki. Jadi memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang sudah dikuatkan. Jadi mereka tidak akan merusak karakternya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka yang bermasalah, mereka sendiri yang mencari solusi. Mereka sendiri yang mencari beberapa pilihan untuk menyelesaikan solusinya. Sehingga ini juga akan membuat murid terpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan. Jadi mereka ingin jadi seperti apa dan bagaimana cara untuk memperlakukan orang lain.
Nah, untuk terjadinya hal tersebut kita bisa menggunakan dengan keyakinan kelas. Nah, sebelum lanjut ke dengan keyakinan kelas, silakan mungkin mengapa sih kita tidak buat peraturan saja, ya? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini saya ingin membahas lebih lanjut tentang perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, di sini saya punya contoh dari beberapa peraturan, ya peraturan yang ada di masyarakat. Yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira kenapa kita pakai helm? Apakah ya, agar aman? Ya, mungkin ada juga yang tidak tahu, mungkin agar terhindar dari razia atau hilang. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah peraturan, ya sifatnya paksaan. Ya, ini sudah ditetapkan dan sifatnya harus dilakukan. Itulah peraturan. Kemudian ada peraturan, itu adalah peraturan saat kita pandemi, ya 3M, menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian juga aturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Nah, ini adalah aturan. Jadi aturan sifatnya itu adalah ketetapan, sedangkan keyakinan itu adalah datangnya dari diri, sedangkan aturan datangnya dari masyarakat. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan pada diri anak menggunakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya memiliki sebuah grafik atau diagram di mana peraturan kelas itu ada di paling dalam. Jadi paling dasar itu adalah peraturan kelas, ya. Dari peraturan kelas ini kita akan simpulkan, kita rangkum menjadi keyakinan kelas, ya. Contohnya seperti tadi, berkendara harus menggunakan helm. Nah, itu sebenarnya memiliki keyakinan yang sama dengan yang di bawahnya tentang 3M dan jaga jarak, ya, yaitu tentang keselamatan. Nah, jadi kita bagaimana nanti dari peraturan-peraturan itu akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, jika semua kelas sudah memiliki keyakinan, ya, semua kelas sudah punya keyakinan yang positif, ini akan membentuk lingkungan yang positif. Jadi lingkungan sekolah akan menjadi positif. Nah, kalau lingkungan sudah positif, ya, akhirnya akan terbentuklah budaya positif. Jadi semuanya muaranya yang pertama kita lakukan adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Next. Nah, ini salah satu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Switani. Jadi saya mungkin tidak akan banyak membahas di sini. Misalnya peraturannya adalah selalu kembalikan mutu pada tempatnya. Ini merupakan keyakinan kelas untuk tanggung jawab. Jadi mereka harus bertanggung jawab. Ya, atau kelas ini adalah kelas yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di slide, biasanya kita bisa menyimpulkan bahwa peraturan itu sifatnya khusus, ya khusus, merujuk pada suatu hal-hal yang khusus, sedangkan keyakinan ini bersifat abstrak, jadi bersifat lebih luas. Seperti itu. Next. Nah, di sini tadi kalau Ibu Switani itu bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, jadi sudah dipaparkan oleh Ibu Switani. Saya yang lebih dasar. Jadi yang saya akan ceritakan di sini tentang membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum keyakinan kita harus buat dulu aturan atau kesepakatannya dulu. Jadi mungkin ini bisa dicoba oleh teman-teman sekalian. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan menuliskan ide kelas impian. Jadi kita bisa tanyakan pada siswa bagaimana sih kelas yang mereka sukai, bagaimana sih kelas yang mereka impikan. Itu jadi pertanyaan dasar bagi siswa. Kemudian dari sana kita gali lagi, ya, perilaku-perilaku apa saja yang mengganggu saat mereka belajar, atau apa saja yang
yang tidak mereka sukai dalam kelas tersebut. Nah, dari menggali-gali hal tersebutlah nanti kita akan mendapatkan beberapa ide yang nantinya kita akan tuangkan menjadi kesepakatan kelas. Jadi di sini yang langkah saya lakukan, nyatanya saya hanya baru sampai kepada kesepakatan, belum jadi keyakinan. Mungkin kedepannya saya akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu melaksanakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum lanjut, di sini ada contoh kasus, ya. Jadi ini kasusnya saya buat sendiri. Jadi kalau ada kesamaan nama itu tidak sengaja. Jadi di sini Bu Maha, guru wali kelas 8A di SMP Negeri Banjarakan sedang bingung menghadapi pulang salah satu muridnya di kelas. Ya, anggap saja nama muridnya Doni. Ya, beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi sering Doni ini merampas makanan dari anak-anak temannya yang lain. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, maka apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kira-kira mungkin siapa yang bisa membantu saya untuk memberikan tanggapan terkait kasus di atas? Mungkin Ibu Ayu bisa membantu. Kira-kira kalau Ibu ada di posisinya Ibu Maha, apa yang akan Ibu lakukan? Dan kira-kira menurut Ibu kenapa anak tersebut melakukan hal itu? Kira-kira menurut Ibu apa sih alasannya Doni melakukan itu? Ya, si Doni merampas makanan dari teman-temannya. Mungkin karena lapar ya. Nah, ini adalah sebuah kasus ya, di mana anak sebenarnya itu melakukan sesuatu itu ada alasannya dan biasanya didasari pada 5 kebutuhan dasar. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, ya, kemudian penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Seperti itu. Jadi bertahan hidup ini ada kebutuhan yang paling dasar. Ya, kemungkinan si Doni ini dia tidak sarapan di rumah dan tidak membawa bekal. Jadi tidak bawa uang, tidak dikasih bekal, sehingga untuk dia bertahan hidup atau untuk dia memenuhi kebutuhan biologisnya, ya, dimana dia lapar sehingga dia akhirnya merebut makanan dari temannya. Atau mungkin bisa jadi juga karena rasa ingin berpuasa. Ya, siapa tahu mungkin di rumahnya dia sering ditekan oleh, mungkin dia punya kakak, mungkin orang tuanya sering mengatur dan lain sebagainya, sehingga dia ingin berpuasanya di sekolah. Kadang ada anak-anak seperti itu. Jadi di sini kebutuhan dasar inilah yang mungkin akan menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita bisa mengerti kebutuhan-kebutuhan yang mendasari anak-anak itu melakukan tindakan. Ya, jadi untuk bertahan hidup itu berkaitan dengan biologisnya, ya, berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, ya, seperti lapar, ya, kemudian mereka mungkin mereka butuh kasih sayang, jadi kesayangan dan rasa
mengamati apakah mungkin mereka perlu pengakuan, jadi mereka ingin dihargai, jadi tentang penguasaan, atau mungkin mereka ingin bebas. Ya, terkadang siswa itu mungkin mereka terlalu tertekan oleh aturan, yang mereka butuhnya adalah pilihan. Karena itu kita di sini sekarang bagaimana kita membuat pilihan-pilihan bagi siswa. Inilah menjadi dasar dari pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dimana pembelajaran diferensiasi itu memberikan pilihan pada siswa. Bagaimana mereka belajar, nyamannya mereka belajar, ya apakah mereka lebih ke visual, apakah mereka lebih ke gerak atau aksi, apakah mungkin mereka lebih ke suara, atau mereka lebih suka mendengarkan, dan lain sebagainya. Jadi pilihan-pilihan ini akan membuat mereka merasa kebebasan. Atau yang terakhir adalah kesenangan, ya bagaimana kita di sini guru SMP, ya biasanya siswa-siswa itu masih dikategorikan remaja, di mana mereka masih sangat senang untuk bermain. Jadi rasa ingin kesenangannya sangat tinggi. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran itu biar menyenangkan, itulah menjadi PR kita. Ya, sehingga mereka akhirnya bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar. Next. Nah, dalam 5 kebutuhan dasar tersebut bisa kita terapkan ya, dengan melakukan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada levelnya. Jadi level yang pertama itu adalah penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Ya, mungkin dari teman-teman sudah ada di level berapa? Apakah masih level dasar, yaitu sebagai penghukum, apakah sebagai pemberi rasa bersalah, teman, ataupun yang paling bagus itu adalah manajer, di mana tujuan akhir dari posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Ya, di mana seperti filosofi Kiai Dewantara, yaitu menuntun, ya tadi yang saya bilang tentang menuntun siswa agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ya, sebagai penuntun kita berlaku sebagai manajer, atau mungkin istilah kerennya adalah coaching, ya, atau pelatih. Bagaimana kita menuntun kodratnya, ya, sebagai manajer kita bisa menuntun mereka, posisikan murid agar bisa bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang nanti pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Next. Nah, di sini ciri-ciri dari 5 posisi kontrol yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya dari posisi penghukum itu yang dibuat oleh guru atau yang dilakukan oleh guru biasanya adalah memberikan hadiah, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu biasanya dalam posisi menghukum. Kalau dalam posisi membuat merasa bersalah, biasanya mereka akan melakukan ceramah, ya, atau menggunakan kata seharusnya, atau ibu kecewa, atau mungkin ibu berharap seperti ini. Jadi kata-katanya lembut, tapi itu akan menyerang psikis atau dari diri anak tersebut. Kemudian kalau teman itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian untuk pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi biasanya kalau pemantau itu tidak akan langsung menindak, kita mengukur dulu, ya, kemudian menghitung apakah yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan, baru nanti akhirnya ada tindakan. Nah, untuk manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang biasanya dikatakan oleh guru penghukum? Biasanya kalau guru penghukum itu dia akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, seperti itu. Jadi ada ancaman.
atau mungkin dia akan mengatakan rasakan. Nah, kalau untuk membuat rasa bersalah yang dikatakan biasanya adalah kamu seharusnya sudah tahu. Nah, ibu lelah sekali, atau mungkin bagaimana memposisikan muridnya itu sebagai yang salah, seperti itu. Kemudian kalau teman biasanya ya sebagai teman biasanya lebih menyatu dengan siswa itu, seperti ayolah lakukan demi ibu, atau ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah berbuat ini pada kamu, ibu pernah melakukan ini, ayo bantu sekarang ibu, seperti itu. Jadi itu biasanya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya yang ditanyakan peraturan kita apa. Kalau misalnya kamu melanggar ini, berarti kamu siap dengan konsekuensi ini. Jadi sudah siap dengan konsekuensinya. Itu memantau. Kalau manajer biasanya ini akan menanyakan kembali pada diri mereka, apa yang kamu yakini, kamu mau jadi seperti apa. Jadi kembali pada diri anak tersebut, bukan pada peraturan. Itu perbedaan antara pemantau dan manajer. Selanjutnya dari hasil, biasanya kalau penghukum hasilnya itu akan terjadi pemberontakan, ya, karena mereka merasa dihukum. Apalagi kalau mereka tidak merasa bersalah dan kena hukuman, itu biasanya akan memberontak anaknya dan cenderung akan menyalahkan orang lain. Ini sering terjadi karena mereka takut dengan hukuman. Mereka bisa saja melempar kesalahan pada orang lain dan akhirnya juga berbohong, ya, agar mereka tidak dapat hukuman. Ini akan membuat karakter yang buruk pada siswanya. Jadi karakter yang suka berbohong. Untuk membuat orang merasa bersalah juga sama, ya, ini juga menimbulkan penyangkalan dan juga akhirnya dia akan berbohong, ya, agar dia tidak membuat gurunya itu kecewa, atau agar dia tidak merasa bersalah, akhirnya dia akan berbohong. Kalau sebagai teman biasanya ini akan terjadi ketergantungan, ya, karena kita berlaku sebagai teman, kita cenderung membantu siswa, akhirnya mereka akan tergantung pada kita, ya, seperti itu. Kemudian kalau pemantau, mereka hanya akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Ya, kalau mereka sedang tidak diawasi, mereka akan sesukanya lagi. Sedangkan untuk manajer, ini menguatkan pribadinya. Jadi karena mereka sudah kuat secara pribadi, walaupun kita tidak awasi pun, mereka akan melakukan sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, kita lanjut mungkin terakhir pada dampaknya pada murid. Biasanya kalau penghukuman ini biasanya murid akan mengulangi lagi kesalahannya, ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, ini akan mengakibatkan murid rendah diri. Jadi mungkin mereka akan minder, merasa bersalah, merasa dirinya gagal, ya. Kalau misalnya teman, biasanya mereka akan lemah, ya, tidak mandiri dan ketergantungan. Sedangkan pemantau ini menitik beratkan, ya, atau tergantung dari hukuman, konsekuensi, dan juga mungkin hadiah untuk dirinya. Jadi mereka akan lebih pada sesuatu yang akan mereka dapatkan. Itu kalau pemantau. Sedangkan manajer ini mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya. Seperti itu yang akan dihasilkan dari posisi manajer. Dan sini saya memiliki beberapa pernyataan. Mungkin setelah tadi saya memaparkan, saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah paham. Jadi di sini saya ingin mengeceknya apakah Bapak Ibu sudah paham. Di sini saya memiliki 6 pernyataan. Mungkin ada yang bisa membantu. Pernyataan 1 itu kira-kira itu posisinya sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah teman, apakah pemantau, atau manajer? Yang nomor 1 membuat rasa
nomor 2. Ya, nomor 2 penghukum, nomor 3. Teman. Ya, nomor 3 teman, nomor 4. Apa kira-kira itu? Ada yang bilang teman, ada yang bilang pemantau. Ya, kita simpan dulu. Kalau yang nomor 5, Manajer. nomor 5 manajer. Kalau yang terakhir, Hukum. ya, penghukum. Mari kita lihat jawabannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang nomor 4 itu sebagai pemantau. Ya, dimana pemantau itu kita terfokus pada hukuman ataupun konsekuensi dan hadiah. Nah, ini salah satunya dari hadiah. Ya, jadi mereka fokusnya pada stiker bintang hari ini seperti itu. Next. Nah, di sini muara terakhirnya, ya, jadi dari tadi kita membahas keyakinan kelas, kemudian konsekuensi dan lain sebagainya, itu muara akhirnya adalah tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menjadi manajer. Jadi ini salah satu cara sebagai manajer. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dan dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi karakter yang dikuatkan. Next. Nah, adapun langkah-langkah segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana tujuannya ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal, ya. Jadi identitasnya yang awalnya dia merasa gagal, merasa salah, itu karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi langkah pertama bagaimana caranya siswa itu memaafkan dirinya dulu, menstabilkan emosinya. Kalau misalnya siswanya lagi marah, dalam kondisi marah, kita membuat mereka agak stabil, jadi marahnya biar reda. Kalau mereka lagi sedih, bagaimana kita membuat siswa itu bisa sedikit menghilangkan rasa kesedihannya. Jadi menstabilkan identitasnya, menstabilkan emosinya. Yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita katakan antara lain bisa dengan mengatakan, ya, buat salah itu hal yang manusiawi, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi anak itu akan merasa bahwa semuanya belum berakhir atau kesalahannya masih bisa diperbaiki, ya. Bisa juga kita mengatakan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kalau Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, sehingga siswa itu tidak akan merasa akan dihakimi. Ya, baru nyampe, pastinya siswa setelah dipanggil, kalau kita panggil siswa, pasti mereka akan takutnya itu, saya akan dihukum, saya akan disalahkan. Nah, dengan ini kita akan membuat mereka rileks, ya. Mereka akan merasa bahwa mereka itu bukan orang yang gagal, ya. Jadi identitasnya stabil. Kemudian yang kedua itu adalah validitas tindakan yang salah. Jadi memvaliditas, ya. Jadi setiap tindakan yang seperti saya sampaikan sebelumnya, setiap tindakan itu pasti ada penyebabnya. Setiap tindakan pasti ada motivasinya. Jadi validitas tindakan yang salah ini untuk mencari itu, ya. Jadi membuat siswa mengenali, ya, kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Sebenarnya dia apa sih yang dia butuhkan, ya. Dari 5 kebutuhan dasar tadi tentang power atau kekuatan, freedom atau kebebasan, ya,
love dan belong, ya, cinta dan perhatian atau penerimaan, kemudian fun, kesenangan, dan terakhir adalah survival atau bertahan hidup. Nah, dari hal-hal tersebut manakah yang mendasari tindakan mereka, sehingga kita bisa tahu, kita bisa setidaknya berada di posisi sama dengan siswa, ya, kita bisa mengerti mereka kenapa mereka melakukan hal itu. Nah, untuk validitas tindakan yang salah, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, mungkin misalnya seperti ada siswa mungkin marah-marah. Bisa saja kita mengatakan mungkin saja kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya, tapi kamu tidak melakukannya. Atau mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, apa yang mereka anggap penting. Atau bisa juga kita berkata kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap ini, tapi ada tambahannya, atau ada yang mungkin sedikit berkurang. Atau yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan kekerasan atau memukul. Terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memvalidasi tindakan yang mereka lakukan. Next. Nah, langkah terakhir kita menanyakan keyakinan yang mereka punya. Jadi apa yang mereka yakini, apa yang mereka sudah miliki, keyakinan positif apa yang mereka miliki, kita tanyakan itu. Ini tujuannya agar anak melihat kesalahannya, ya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, atau mungkin nilai-nilai universal atau nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa, ya, kamu ingin jadi anak seperti apa, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tanyakan, bagaimana kita menanyakan keyakinannya, sehingga solusi yang akan mereka dapatkan itu datangnya dari diri mereka, bukan dari kita sebagai guru. Inilah posisi manajer. Jadi kita meng-coaching atau menuntun anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Next. Ya, jadi di sini ada video. Ya, ini adalah bukan kasus nyata. Ini adalah salah satu tugas saya. Ini saya ambil setelah saya selesai ujian PPG. Jadi mungkin pakaiannya agak sedikit beda. Ya, saya menggunakan baju putih dan pedasi. Nah, ini kasus yang pertama. Ini kasusnya juga rekayasa. Jadi pada pembelajaran Bu Sangri, guru bahasa Indonesia, itu ternyata ada anak yang berbolos. Nah, ini salah satu contoh dari kasus tersebut. Jadi seperti yang saya katakan, ini hanya rekayasa. Ya, jadi saya ingin membuat skenario seperti itu. Bapak tahu ini karena Bapak ada pelaporan dari ya, misalnya bahwa kemarin itu tidak hadir saat pembelajaran Pak pada pembelajaran sebelumnya dari pelajaran matematik kalau tidak salah itu lama hadir. Ada di kelas apa benar seperti itu tadi? Kenapa seperti itu dong? Jadi dalam Allah tugas yang dalam takut untuk masuk seperti itu ya. Jadi sadar ya agama yang ini bahwa tidak ingin tapi gimana kita sekarang memperbaiki tentang apa yang sekarang ini bekerja pada kan nah bagaimana maksudnya ya dengan masuk pengetahuan
itu ini mungkin bahwa mengambil dana untuk kriteria sesuai yang disiplin dan berkali baru sesuai yang disiplin maka kita bertanggung jawab buat kita mengambil dana sudah memenuhi tidak untuk kriteria itu belum ya dana karena ini sudah di luar dari kesepakatan kelas yang sudah sepakati sebelumnya. Nah, menurut bagaimana cara untuk memperbaiki? Saya juga menunjukkan ini dan saya meminta maaf kepada Nabi karena saya telah jadi itu jadi sekarang ada nama untuk Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandi Inyaman Widyadharma dari SMP Negeri 2 Banyahantan. Di sini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Depa karena dia telah membimbing saya dan memberikan saya solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Dan saya akan menaati peraturan yang ada di kelas saya. Sekali lagi terima kasih Pak Depa telah memberikan saya solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Ya, jadi itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi, di mana saya mencoba menskenariokan ya sehingga ada seperti yang tadi dilihat di video. Nah, dengan berakhirnya video tadi juga berakhirnya paparan saya terkait dengan budaya positif sekolah dan dapat membentuk karakter murid, guru, dan visi sekolah. Akhir kata, sebelum kita akhiri, karena tadi kita buka dengan doa, mari kita juga akhiri dengan doa sehingga apa yang teman-teman dapatkan dari paparan saya, paparan yang sebelumnya itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya tutup pertemuan ini dengan